Halo teman-teman, sahabat TOJB. Kalian pernah dengar negara Saint Kitts and Nevis? Negara ini sangat unik teman-teman, karena hanya terdiri atas dua pulau kecil, yaitu Pulau Kitts dan Pulau Nevis. Luas wilayahnya juga sangat mungil. Luasnya nggak sampai satu kecamatan di Indonesia teman-teman. Meskipun begitu, Saint Kitts and Nevis memiliki pendapatan per kapita yang sangat-sangat tinggi. Bayangin ya, UMR di negara ini hampir 14 juta rupiah per bulan. Wow. Padahal negara ini nyaris nggak punya sumber daya alam. Lah, kok bisa, Min? Pendapatan negaranya dari mana? Penduduk di negara ini juga banyak banget yang, mohon maaf, gendut-gendut. Masalah obesitas di sini cukup parah teman-teman. Hampir setengah populasi mengalami obesitas. Serta masih ada lagi 16 fakta unik lainnya dari negara ini. Kalian penasaran Saint Kitts and Nevis itu kayak gimana kondisinya? Kota-kotanya kayak gimana? Yuk ikuti Pak Imin yuk menjelajahi Saint Kitts and Nevis. Langsung saja, mari kita berlayar. Kembali lagi di channel TOJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis, pulau ini telah dihuni oleh manusia sejak 3000 tahun yang lalu, yaitu dihuni oleh orang-orang Ciboney. Lalu datanglah bangsa Eropa di bawah Christopher Columbus. Columbus melihat pulau ini pada tahun 1493. Lalu pada abad ke-17, pulau ini kemudian menjadi rebutan bagi 3 negara, yaitu Inggris, Prancis, dan Spanyol. Pada tahun 1626, terjadilah peristiwa pembantaian orang-orang suku asli di sini, teman-teman. Dilakukan oleh pasukan gabungan Inggris dan Prancis. Sekitar 2000 warga suku asli tewas, teman-teman. Begitu warga lokalnya itu sudah habis, ketiga negara ini saling bertempur satu sama lain. Hingga pada tahun 1671, Inggris berhasil mendapatkan Saint Kitts and Nevis. Nah, karena sepi nggak ada penghuni lainnya selain orang Inggris, Inggris kemudian mendatangkan budak-budak dari Afrika. Inggris kemudian menjadikan pulau ini sebagai perkebunan tebu, karena gula saat itu menjadi komoditas yang sangat-sangat mahal di benua Eropa. Pada tahun 1882, Pulau Anguilla digabungkan ke dalam wilayah Saint Kitts and Nevis. Lalu Inggris kembali menggabungkan 6 koloninya, yaitu Saint Kitts, Nevis and Anguilla, Antigua, Dominica, Granada, Saint Lucia, serta Saint Vincent and Grenadines, menjadi negara-negara asosiasi Hindia Barat di bawah naungan Inggris. Anguilla kemudian memutuskan untuk bergabung menjadi wilayah seberang laut Inggris pada tahun 1980. Tak lama berselang, Saint Kitts and Nevis mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 19 September 1983. Namun, negara ini masih menjadi negara persemakmuran Inggris hingga saat ini. Berikut 16 fakta negara Saint Kitts and Nevis. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TOJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TOJB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Federasi Saint Kitts and Nevis, dengan Raja Inggris sebagai kepala negara serta Perdana Menteri Saint Kitts and Nevis sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara ini bernama Kota Basseterre. Secara geografis, Saint Kitts and Nevis merupakan negara yang berada di tengah-tengah Laut Karibia. Negara terdekat adalah Pulau Sint Eustatius, milik Kerajaan Belanda. Jaraknya itu hanya 15 km saja, teman-teman. Luas wilayah negara ini sebesar 261 km persegi, dengan jumlah penduduknya hanya sebesar 54.000 jiwa. Untuk agama, sebagian besar penduduk di sini menganut agama Kristen, sedangkan untuk etnis, sebagian besar merupakan etnis Afro-Karibia. Lalu bahasa resmi yang dipakai di sini adalah bahasa Inggris. Selain itu, juga digunakan bahasa Kreol untuk masyarakat berkomunikasi sehari-hari. Indeks pembangunan manusia di negara Saint Kitts and Nevis menempati peringkat 58 dunia. Negara ini merupakan negara yang berkembang, dengan kelompok ekonomi berpenghasilan tinggi. Perekonomian negara ini bertumpu pada pertanian kapas dan kelapa, industri garam, industri perakitan komponen, industri minuman beralkohol, serta pariwisata. Dengan ekspor terbesarnya ke negara Malta, Amerika Serikat, dan Turki.
Lalu mata uang yang dipakai di sini bernama dolar Karibia Timur. Kurs 1 dolar setara dengan 6.212 rupiah. Kehidupan di Saint Kitts and Nevis. Negara ini memiliki upah minimum atau UMR yang sangat tinggi banget teman-teman. Kalau dirupiahkan nih, sekitar 13,8 juta rupiah per bulan. Namun patut kalian ingat teman-teman, biaya hidup di negara ini juga sangatlah mahal. Pakai banget. Biaya ngekos aja sebulan itu sekitar 7 juta rupiah sampai 10 juta rupiah per bulan. Belum biaya makannya teman-teman. Karena hampir semua bahan makanan di sini impor dari luar negeri. Jadi harganya juga mahal. Contoh nih, makan di warung pinggir jalan, warung kecil-kecilan, sekitar Rp62.000 sampai Rp93.000 sekali makan. Ya makannya itu kayak roti isi atau ayam goreng. Nah, tahukah kalian jika makanan pokok warga di sini tuh ada banyak sekali pilihan. Selain nasi, warga Saint Kitts and Nevis juga makan buah sukun, ubi jalar, serta pisang hijau. Pisang ini cukup unik teman-teman. Biasanya mereka itu makan pisang yang belum matang, direbus, lalu ditumbuk dan dikasih mentega dan garam. Lah ini, jadi kayak kentang tumbuk teman-teman. Pisang ini dapat dimakan bersama lauk seperti telur mata sapi dan alpukat. Di bawah Inggris. Sejak abad ke-17, Saint Kitts and Nevis merupakan bagian dari kerajaan Inggris. Meskipun mereka ini sudah merdeka sejak tahun 83, status negara ini masih menjadi negara persemakmuran Inggris. Nah, karena itulah, kepala negara Saint Kitts and Nevis juga dijabat oleh Raja Inggris, Charles III. Karena Raja Charles kan nggak mungkin tuh datang dan menetap di sini, maka sang raja menunjuk wakil raja yang disebut sebagai Gubernur Jenderal. Biasanya tuh, Gubernur Jenderal ini dikasih gelar yaitu Sir atau Dom kalau cewek. Lalu tugas dari Gubernur Jenderal ini apa, Min? Oke, sini Pak Imin jelasin. Yang pertama, bertindak atas nama Raja Inggris sebagai simbol negara. Yang kedua, melantik pemimpin partai mayoritas pemenang pemilu sebagai Perdana Menteri, serta melantik para menteri-menteri kabinet. Yang ketiga, sebagai tukang stempel. Jadi setiap undang-undang yang telah disahkan oleh DPR harus disahkan oleh Raja. Nah, sebagai perwakilan Raja, tugas ini dilakukan oleh sang Gubernur Jenderal. Tuh, gampang kan ya? Cuma kasih stempel aja teman-teman. Lalu tugas yang keempat yaitu membuka sidang parlemen. Seperti ngasih kata-kata sambutan mewakili sang Raja. Lalu fungsi yang kelima, menghadiri acara-acara seremonial. Ada peresmian apa? Ya hadir terus kasih kata-kata sambutan. Lalu tugas yang keenam, Gubernur Jenderal dapat membubarkan parlemen jika mendapat usulan dari Perdana Menteri. Lalu pertanyaannya sekarang, kenapa Saint Kitts and Nevis nggak merdeka aja sih? Kenapa mereka masih mengikuti Inggris? Nah ini, karena lebih praktis teman-teman. Selain itu lebih stabil pemerintahannya. Kan nggak perlu tuh ada jabatan presiden, sehingga hemat uang dan nggak perlu menggaji presiden plus tunjangannya. Nggak perlu pemilu-pemiluan karena itu menghabiskan uang. Terus potensi konflik antar elit politik juga lebih berkurang. Selain itu, sistem hukum juga memakai sistem hukumnya Inggris. Jadi nggak usah susah-susah tuh bikin KUHP teman-teman. Lalu para investor juga lebih tenang dan terpercaya jika negaranya itu di bawah Inggris daripada merdeka tapi belangsak. 2-in-1. Kalian lihat tuh, bendera negara ini ada 2 bintang. Kedua bintang ini mewakili 2 pulau yang tergabung menjadi satu negara, yaitu Pulau Saint Kitts serta Pulau Nevis. Menariknya teman-teman, Pulau Nevis ternyata memiliki pemerintahannya sendiri. Jadi di sini tuh juga ada yang namanya Perdana Menteri Pulau Nevis. Pulau Nevis juga memiliki DPR-nya sendiri teman-teman. Sebagian besar pendapatan dari Pulau Nevis ini juga dikelola sendiri oleh pemerintahan Pulau Nevis. Jadi negara ini tuh unik banget teman-teman. 2 pulau menjadi 1, terus 1 pulaunya itu ada pemerintahannya sendiri. Hanya pajak. Tahukah kalian jika negara ini tidak mengenakan pajak kepada para pekerja?
Kalau di Indonesia namanya PPH atau pajak penghasilan. Nah, di St. Kitts and Nevis nggak ada teman-teman. 0. Lalu pemerintahnya dapat uang dari mana, Min? Dari pajak PPN teman-teman. Mereka yang kaya makan di restoran atau membeli barang-barang mahal bakal dikenai PPN sebesar 17%. Selain itu, pemerintah juga menerapkan pajak terhadap barang-barang impor. Nah, kalau bedanya di Indonesia nih, Indonesia ambil pajak dari kita yang sedang bekerja, dikenai PPH, sekaligus saat kita berbelanja, dikenai PPN 10%. Nama asli. Kalian tahu nggak, nama asli negara ini ternyata bukan St. Kitts and Nevis. Lalu apa, Min? Sebelum datangnya bangsa Eropa, suku lokal menyebut wilayah ini sebagai Liamuiga atau tanah yang subur. Terus Christopher Columbus melihat pulau ini di tahun 1493. Lalu ia menamai pulau ini sebagai Santo Christopher dan Santo Martin. Nah, jadi sebenarnya tuh, awal mula nama pulau ini adalah Santo Christopher dan Martin. Lalu kenapa bisa menjadi Kitts and Nevis? Karena singkatan dari Christopher adalah Kitts. Sedangkan Santo Martin berubah menjadi Nevis karena diganti namanya oleh bangsa Spanyol, yaitu Nuestra Señora de las Nieves. Lalu diambil belakangnya tuh, Nieves. Lama-kelamaan berubah menjadi Nevis. Nah, maka terbentuklah namanya saat ini yaitu St. Kitts and Nevis. Nah, begitu teman-teman. Afrika. Tahukah kalian jika sebagian besar penduduk di negara ini merupakan orang-orang, keturunan budak-budak dari Afrika. Makanya jika kalian berkunjung ke negara ini, banyak banget tuh penduduk yang berkulit hitam layaknya orang Afrika. Jadi 92,5% dari total populasi merupakan orang keturunan Afrika. Yang menarik teman-teman, ternyata ada 1,5% dari total penduduk yang merupakan keturunan dari orang India. Ya, India yang acak-acak itu teman-teman. Mereka ini dulunya didatangkan oleh Inggris sebagai PNS dan bekerja di sini. Kecil banget. Seperti kebanyakan negara-negara di Laut Karibia, St. Kitts and Nevis merupakan negara yang sangat mungil. Luas Pulau Kitts hanya 174 km persegi. Jalan rayanya nih hanya sepanjang 50 km. Jadi kalau kalian mau keliling Pulau Kitts, ya cuma butuh 1,5 jam perjalanan aja teman-teman. Sedangkan Pulau Nevis luasnya itu lebih kecil lagi, yaitu 93 km persegi. Sedangkan jalan rayanya cuma 30 km. Kalian kalau mau keliling Pulau Nevis juga sangat-sangat singkat. Palingan 1 jam perjalanan teman-teman. Jadi kalian cuma butuh waktu 1 hari saja untuk bisa mengelilingi seluruh negara ini. Tropika. Seperti halnya negara kita Indonesia, St. Kitts and Nevis merupakan negara beriklim tropis. Hal ini terjadi karena negara ini berada di dekat garis khatulistiwa. Sepanjang tahun, matahari dapat dinikmati di St. Kitts and Nevis. Udaranya juga mirip-mirip sama kita teman-teman. Berkisar antara 24 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius. Nah, karena tropis inilah membuat negara ini menjadi favorit bagi para wisatawan. Buah-buah di sini juga hampir mirip sama di negara kita Indonesia. Ada nanas, mangga, kates, dondong, sirsak, sukun, jambu biji, dan masih banyak lainnya. Warga negara. Nah, ini yang unik teman-teman. Kan akhir-akhir ini banyak tuh orang-orang yang kecewa sama negara kita Indonesia. Banyak korupsi lah, kebohongan 19 juta lapangan kerja, pengangguran di mana-mana, dan masih banyak lainnya. Kali ini Pak Imin ada solusinya, yaitu kalian pindah ke warga negaraan. Kalian bisa berpindah menjadi warga negara St. Kitts and Nevis. Tapi ingat, jika pindah ke warga negaraan, status WNI kalian bakalan dicabut. Nih, syarat mudah bagi kalian yang mau menjadi warga negara St. Kitts and Nevis. Opsi yang pertama adalah jalur donasi ke negara.
Jadi kalian cukup membayar uang pembangunan senilai 270.000 US dollar. Kalau dirupiahkan sekitar 4,2 miliar rupiah. Nah, kalian cukup bayar uang segitu, kalian langsung pindah ke warga negaraan. Opsi yang kedua dengan jalur investasi. Kalian harus membeli rumah di negara ini seharga minimal 325.000 US dollar atau sekitar 5 miliar rupiah. Tuh, kalian tinggal pilih aja tuh mau opsi yang mana. Patut kalian ketahui jika paspor negara Saint Kitts and Nevis bebas visa ke 155 negara dan wilayah, termasuk ke sebagian besar negara-negara di benua Eropa, Afrika, Oseania, Karibia, dan Amerika Latin. Sedangkan paspor kita Indonesia bebas visanya ke 76 wilayah dan negara. Jadi kalau soal paspor, jauh lebih kuat paspornya Saint Kitts and Nevis, teman-teman. Obesitas. Data terakhir dari Bank Dunia di tahun 2022 menunjukkan bahwa negara ini mengalami masalah obesitas atau kelebihan berat badan yang cukup serius. Kalian bayangin aja deh, 45,6% dari total penduduk di negara ini mengalami masalah obesitas. Setengah populasinya cuy. Kok bisa begitu ya, Min? Karena konsumsi makanan impor dan olahan semakin meningkat, teman-teman. Makanan cepat saji juga mudah didapat. Lalu ditunjang dengan penghasilan masyarakat yang sangat tinggi. Ditambah lagi, masyarakat di negara ini sudah malas untuk berjalan kaki. Di negara ini, sepeda motor aja itu susah kalian temukan, teman-teman. Orang-orang pada naik mobil untuk bepergian sehari-hari. Sumber daya alam. Tahukah kalian jika negara kecil ini tidak memiliki sumber daya alam? Jadi penghasilan negara ini di sektor pertambangan nyaris nggak ada, teman-teman. Ada sih tambang, tapi cuma satu aja. Itu pun tambang garam. Perekonomian negara ini sangat bertumpu pada sektor jasa, terutama pariwisata. Yuk kita bahas. Wisata. Pariwisata menjadi sektor unggulan di negara ini, teman-teman. Sekitar 43% sampai 50% pendapatan di negara ini berasal dari pariwisata. Pelabuhan Zante yang terletak di kota Basseterre merupakan pelabuhan utama bagi kapal-kapal pesiar untuk berlabuh. Jika dirata-rata dalam satu bulan, negara ini kedatangan 30 sampai 35 kapal. Tuh kapalnya yang gede-gede, teman-teman. Sedangkan jumlah total wisatawan yang datang ke sini pada tahun 2025 sekitar 900.000 orang. Sebagian besar atau 750-an ribu berasal dari kunjungan kapal pesiar. Serta 168.000 berasal dari wisatawan asing biasa yang menginap di hotel. Jumlah ini tuh sudah sangat besar banget, teman-teman. Mengingat jumlah penduduk di negara ini cuma 54.000 jiwa. Jadi banyakkan wisatawan daripada penduduknya sendiri. Tutut. Kalian tahu nggak, di negara Saint Kitts and Nevis ternyata memiliki jaringan kereta api. Ya, meskipun jaraknya itu cuma pendek banget, teman-teman. Sekitar 29 km. Kereta api di negara ini pertama kali dibangun oleh Inggris sebagai transportasi, mengangkut tebu dari pertanian menuju pelabuhan yang dibangun pada tahun 1912. Nah, saat ini kereta api masih digunakan sebagai transportasi, teman-teman. Tapi transportasinya ini sebagai transportasi wisata. Kalian mau tahu wisata apa yang bagus di negara ini? Yuk, sini yuk, ikuti Pak Imin. Wisata di Saint Kitts and Nevis. Langsung saja, teman-teman. Yang pertama dan wajib kalian kunjungi kalau liburan ke negara ini, yaitu melihat semenanjung selatan Pulau Kitts. Tuh, cakep banget, teman-teman. Seperti negara-negara di Laut Karibia, pesona pantai di negara ini benar-benar keren banget. Yuk, Pak Imin ajak kalian ke pantai Cox Les Hell di Pulau Kitts. Tuh, di negara ini tuh pantai-pantainya semuanya itu menawan. Nah, sekarang kita berpindah menuju sebuah benteng yang gede banget.
Namanya Benteng Brimstone Hill. Dibangun oleh Inggris pada abad ke-17. Gimana nih teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk mengunjungi negara ini? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta Pasetere sekitar 29 juta rupiah per orang. Hal unik di St. Kitts and Nevis. Tahukah kalian jika legenda sepak bola Sriwijaya FC, Kate Kayamba Gams, adalah warga negara St. Kitts and Nevis? Negara ini merupakan negara pertama di dunia yang menjual kewarganegaraannya, yaitu dimulai pada tahun 1984. Kalian tahu monyet? Nah, monyet sangat mudah kalian temui di negara ini, teman-teman. Jumlah monyet di St. Kitts and Nevis berjumlah sekitar 55.000 sampai 60.000 ekor. St. Kitts and Nevis merupakan satu dari sedikit negara di dunia yang tidak mengakui Republik Rakyat Cina. Negara ini justru mengakui Republik Cina atau negara Taiwan sebagai satu-satunya Cina yang sah. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan